Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari simulasi proses emulsifikasi berdasarkan produk moisturizer yang berada di pasaran. Salah satu produknya adalah Yellow Pure. Ngapain sih jorok bener minyak sama air? Jadi kenapa sih, ini kan lagi penasaran nih, lihat nih air sama minyak itu ternyata nggak bisa nyatu ya. Kata siapa air sama minyak nggak bisa nyatu? Bisa kok. Buktinya apa? Simak penjelasan berikut. Kenapa sih banyak orang yang ngomong air sama minyak itu nggak bisa nyatu? Kayak aku sama dia aja yang nggak bisa nyatu. Padahal kan bisa. Nah, air dan minyak itu bisa menyatu karena secara alami air dan minyak memang tidak bisa mencampur karena memiliki polaritas yang berbeda. Air bersifat polar, sedangkan minyaknya bersifat non-polar. Jadi seperti dua kutub yang saling tolak-menolak. Tapi di dunia kosmetik kita bisa membuat keduanya menyatu dalam bentuk yang disebut emulsi. Emulsi adalah sistem terdispersi yang terbentuk dari dua cairan yang secara alami tidak saling bercampur, seperti minyak dan air. Dalam sistem ini, salah satu cairan disebut fase terdispersi tersebut dalam bentuk tetesan kecil di dalam cairan lainnya yang berfungsi sebagai fase kontinu. Agar kedua fase dapat bercampur secara stabil dan tidak mudah terpisah, digunakan bahan pengemulsi atau biasa disebut emulsifier. Emulsifier memiliki struktur yang unik, terdiri dari bagian hidrofilik yang suka air dan lipofilik yang suka minyak, sehingga mampu menyatukan kedua fase tersebut secara fisik dalam satu sistem emulsi yang stabil. Produk ini adalah moisturizer berbasis emulsi minyak dalam air atau oil in water yang ditandai dengan air sebagai kandungan utama dan kandungan emollient seperti ceramide, stearic acid, dan caprylic triglyceride tersebar dalam bentuk droplet halus di dalamnya sebagai fase minyak. Fase airnya mencakup aqua, butylene glycol, glycerin, niacinamide, dan berbagai bentuk hyaluronic acid seperti sodium hyaluronat dan hydrolysis hyaluronic acid. Fase minyaknya mencakup caprylic atau caprylic triglyceride, ceteryl alkohol, stearic acid, dan ceramide NP. Emulsifier yang digunakan adalah ceteryl glucoside dan ceteryl alkohol dengan HLB total sekitar 11-12. Ideal untuk membentuk emulsi minyak dalam air atau oil in water emulsiator. Prosedur pembuatan emulsi moisturizer produk ini dimulai dengan penyiapan fase air. Campurkan air, gliserin, butylene glycol, propylene glycol, hexylene glycol, niacinamide, sodium hyaluronat, dan berbagai turunannya, serta ekstrak larut air dan disodium EDTA. Tambahkan karbomer sambil diaduk untuk membentuk gel dasar. Panaskan fase air hingga suhu mencapai kurang lebih 70-75 derajat Celcius sambil diaduk perlahan. Lalu kita beralih ke persiapan fase minyak. Dalam beker terpisah, campurkan bahan-bahan seperti ceteryl alkohol, ceteryl glucoside, caprylic triglyceride, hydrogenated lecithin, stearic acid, kolesterol, ceramide NP, dan AP. Panaskan fase minyak hingga suhu mencapai kurang lebih 70-75 derajat Celcius hingga semua bahan mencair dan homogen. Lalu setelah kedua fase mencapai suhu yang sama, tuangkan fase minyak secara perlahan ke dalam fase air sambil dihomogenisasi menggunakan homogenizer atau high shear mixer. Lanjutkan pengadukan selama kurang lebih 10-15 menit hingga terbentuk emulsi putih halus. Tunggu hingga suhu emulsi berada di bawah 40-45 derajat Celcius sambil tetap diaduk. Lalu tambahkan bahan-bahan berikut secara bertahap, yaitu tritanolamin, penoksietanol, etilheksilgliserin, madecassoside, ektoin, gum mastik, ekstrak tumbuhan sensitif suhu. Lalu aduk perlahan hingga homogen. Setelah sediaan selesai, ukur dan sesuaikan pH produk hingga berada di kisaran 5,5 sampai 6,5. Lalu, setelah formulasi stabil dan suhu berada pada suhu ruang, masukkan produk ke dalam wadah akhir dan tutup rapat serta beri label kandungan yang sesuai dengan formulasi produk. Tantangan dalam pembuatan emulsi produk ini adalah
Menjaga kestabilan emulsi. Produk ini mengandung banyak jenis bahan aktif dan ekstrak tumbuhan yang memiliki sifat kimia berbeda, sehingga berisiko menimbulkan inkompatibilitas antar bahan. Jika tidak diformulasikan dengan tepat, hal ini dapat menyebabkan fase minyak dan air terpisah atau munculnya masalah seperti coalescence, flokulasi, dan creaming. Pemilihan dan keseimbangan emulsifier seperti steril alkohol dan steril glucoside menjadi krusial untuk memastikan emulsi tetap stabil. Selain itu, tantangan lain muncul dari pengaturan viskositas dan konsistensi. Banyaknya humektan seperti gliserin, butilen glikol, dan propilen glikol dapat membuat tekstur akhir terlalu cair atau terasa lengket di kulit. Penggunaan karbomer sebagai agen pengental memerlukan penetralan yang tepat dengan tritanolamin untuk menghasilkan gel yang stabil dan nyaman digunakan. Kesalahan sedikit saja dalam pengaturan pH dapat mempengaruhi pembentukan struktur gel dan kestabilan sistem. Faktor penting lainnya adalah stabilitas bahan aktif dan ekstrak, terutama karena banyak dari bahan tersebut sensitif terhadap panas dan pH seperti madecasoside, ektoin, dan berbagai ekstrak tumbuhan. Oleh karena itu, proses pendinginan sebelum penambahan bahan sensitif harus dikontrol ketat agar kandungan tetap efektif. Selain itu, menjaga pH produk di kisaran 5,5 sampai 6,5 sangat penting untuk kenyamanan kulit dan kestabilan bahan aktif seperti niacinamide dan hyaluronic acid. Keseluruhan proses formulasi ini memerlukan kehati-hatian dan uji kestabilan menyeluruh agar produk akhir tidak hanya efektif, tetapi juga stabil dan aman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Di sini kami akan melakukan demonstrasi sederhana tentang emulsifikasi. Bahan dan alat yang diperlukan adalah blender, sabun, minyak, dan air. Sebagai bagian dari demo, kami melakukan simulasi pencampuran air, minyak, dan emulsifier sederhana seperti sabun cuci piring dalam blender untuk menggambarkan prinsip dasar pembentukan emulsi. Proses ini menunjukkan bahwa tanpa adanya surfaktan dan gaya geser, dua cairan yang tidak saling larut seperti air dan minyak tidak akan dapat bercampur dengan stabil. Sabun cuci piring berperan sebagai surfaktan yang menurunkan tegangan antarmuka, sementara pengadukan dari blender memberikan gaya mekanik yang membantu memecah minyak menjadi tetesan kecil. Kombinasi keduanya membentuk emulsi yang tampak homogen meskipun bersifat sementara. Nah, teman-teman, dari video tadi kita jadi tahu kan kenapa kalau dalam produk kosmetik air sama minyak itu jadi gampang menyatu. Kalau dari video tadi juga kita jadi paham bahwa kestabilan dan performa emulsi kosmetik sangat bergantung pada pemilihan bahan aktif dan emollient yang tepat. Penggunaan emulsifier dengan nilai HLB yang sesuai, serta penerapan metode pencampuran tekanan tinggi dan pengendalian suhu yang presisi harusnya diperhatikan. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Dadah.